Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nugradi Vera, NIM 18.018.380. Kali ini saya akan membahas tentang lebih tepatnya ke Android, pertemuan keempat, yaitu Android life cycle-nya. Nah, seperti di yang di post test kita, di sini ada function. Sorry, saya pakai Kotlin. Di sini ada untuk penjelasan tentang apa itu on click, on create, on start, dan on resum, on pause, on destroy, dan sebagainya. Nah, di sini kita untuk mengetahuinya atau mengeceknya, kita membagikan toast make text untuk memunculkan sebuah notification di bawahnya. Nah, tentang apa itu life cycle Androidnya. Nah, ini sama seperti gambaran yang telah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya ulangi lagi untuk biar detailnya. Jadi ketika activity itu dibuat, dia akan on create pertamanya. Setelah itu dia akan on start. Nah, di on start ini aplikasi udah di launch, udah ada displaynya, tapi belum sepenuhnya berjalan. Nah, di on resum ini aplikasi sepenuhnya berjalan. Nah, itu perbedaannya start and on resum. Terus setelah itu activity running. Ada lagi on pause. On pause itu sendiri ketika aplikasi kita menemukan apa ya? Contoh itu contohnya kita ada suatu notif atau suatu perpindahan dari activity satu ke activity lainnya. Nah, itu dilaksanakan dengan metode on pause. Contohnya ini kayak kasih tahu, untuk contohnya kita gunakan pen aja untuk lebih singkatnya daripada kita buat lagi kan. Contohnya di sini ada suatu activity gitu kan. Nah, di sini kan ada namanya button pencet apa ya? Klik di sini. Nah, muncul di sini kayak pop up, semacam pop up. Nah, pop up itu yang di sini automatically yang biasanya kalian lihat adalah yang belakang backgroundnya blur. Nah, dia di pause namanya. Activity yang ini di pause. Oke, di pause. Terus activity yang pop up ini yang biasanya kalau kalian kita tahu itu ada di web, biasanya pop up lain-lainnya, itu di start kayak gitu, di start. Itu contohnya kayak itu, salah satunya. Jadi di belakang tuh di pause, yang di sini di start. Nah, ketika di sininya udah done, udah clear, yang ini kembali lagi ke start kayak gitu. Itu contoh yang on pause. Ini ada kan? On pause. Setelah itu di resum lagi, di resum maksudnya ya, resum ketika yang pop up ini selesai. Terus ada lagi ketika on pause itu memasuki activity lain, contoh kayak gini. Ini dia aja. Maksudnya setelah on pause kok ada on stop, itu maksudnya ketika kita mempunyai sebuah activity, terus di sini ada sebuah button gitu, kita klik lah button di sini, dia pindah ke activity lain. Nah, perpindahan activity satu dengan activity yang kedua ini, activity yang pertama dia akan di stop kayak gitu, dan activity yang kedua ini akan di run, yaitu terjadi ketika ada stopping kayak gini. Nah, seperti on stop. Nah, tidak menuntut kemungkinan ketika Android itu mengalami urgency atau memori yang minim. Activity yang pertama ini bisa saja di kill oleh Android untuk meminta memori yang lebih ketika contoh saja Androidnya kekurangan memori. Tapi itu di zaman sekarang kemungkinannya kecil karena memori kita sudah dalam kasus ini lega semua lah kayak gitu ya, kecuali aplikasinya sungguh-sungguh besar kayak gitu. Nah, ketika di run, yang ini di stop. Nah, setelah kita kembali lagi, ketika kita back, dia akan di sini kembali nih on restart, dia bakalkan ke on restart sini. Oke, seperti itu. Atau ketika dia kekurangan memori, dia akan di kill oleh proses di sini. Nah, di kill di sini. Nah, setelah itu dia di create kembali ketika yang ku bilang tadi, ketika suatu Android mengalami urgency dalam hal memori yang kurang, dia bakal ke destroy. Setelah ke destroy,
dia akan on create kembali atau restart lagi dari on create, on start, on resum. Tapi ketika memorinya masih banyak, dia bakal ke sini nih, on restart, on start, on resum kayak gitu. Itu contohnya saja. Nah, untuk contoh yang ketiga, destroy itu lebih ke bagian keluar dari aplikasinya. Contohnya kalau keluar tuh kita punya sebuah aplikasi nih, activity lah. Nah, activity nih. Nah, ini masih di homepage-nya, di home atau pas kita awal-awal lah activity mainnya. Lalu kita back atau kita kill atau kita keluar lah. Nah, itu masuk ke bagian destroy. Oke, untuk mempersingkat kita lihat codingannya. Sama seperti codingan di Java, hanya sedikit perbedaan untuk di Kotlin. Sedikit aja perbedaan, mungkin di sini ada perbedaan. Saya juga menggunakan ini, mungkin berbeda dari Java, agak dikit berbeda. Di sini kita menggunakan switch case Kotlin kayak ini. Atau mungkin ada beda. Di sini ada function sendiri ketika on start, on resum dan sebagainya sampai on destroy. Terus di sini untuk untuk main activity yang awal kayak ini. Masih 6 menit. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung melihat codingannya aja daripada kelamaan. Oke, mana ya ini? Oh, ini. Waiting for. Aduh. Nah, ini on create, on start, on resum. Oke, benar kan? Nah, setelah kita lihat skema life cycle-nya seperti ini, kita on resum. Contoh kita pencet login, ini seperti post test, kita harus menggunakan on login harus keluar suatu notification login, terus daftar keluar notifikasi daftar. Ini kita pakai yang ini aja atau switch case di sini. Ini penggunaannya sama kayak biasa, cuma kita declare apa itu buttonnya. Habis kita declare buttonnya, ketika kita klik button tersebut yang keluar apa. Biasanya ini digunakan pindah activity lain kayak gitu. Di sini kita gunakan toast make text, jadi kita keluarkan notification. Nah, di sini saya juga menyediakan pindah activity lain untuk lebih mendetailkan apa sih kegunaan dari masing-masing function itu sendiri. Contoh kita klik nih pindah activity, jadi activity yang ini akan berpindah ke activity yang kedua ini, yaitu back to kayak gitu kan. Kita klik. Nah, di sini lihat notification-nya alamat on pause dan on stop. Nah, jadi yang di main activity ini dia akan masuk life cycle on pause, on stop kayak gitu, sama yang keterangin tadi. Ketika dia pindah activity, berarti dia di on pause dan di on stop. Nah, ketika dia sudah kembali, maksudnya kembali lagi ke activity yang awal, kita back, on start, on resum kayak gitu, sama kayak life cycle yang di ini, on start, on resum. Ketika memori dia masih cukup, jadi on stop, masuk on start, on resum. Ketika dia kembali di backkan, atau mungkin ketika memori kita kekurangan, automatically Android kill proses itu sendiri dan kita akan kembali ke proses yang awal, on create. Jadi ya butuh waktu untuk prosesnya cukup lama ketika memori kita kehabisan kayak gitu. Tapi kasusnya, case-nya jarang terjadi untuk itu. Selanjutnya setelah kita mengetahui ini, yang selanjutnya ada on destroy-nya. Nah, kita bisa lanjutkan ini ke back, on pause, on stop, and on destroy kayak gitu. Ini on stop, on pause, on stop, on destroy kayak gitu. Jadi activity shutdown. Mungkin sekian itu dari saya. Itu saya sudah menerangin secara detail apa sih activity life cycle itu, mulai dari on stop, on create, on destroy, on stop dan lain sebagainya. Mungkin apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.